Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan bersama kami dengan saya Dian Novitasari dan saya Adelia Wardah Prameswari dalam segmen Mengulas Sejarah. Ya, pemirsa, sebagaimana tercatat dalam sejarah, Jepang menjajah negara kita Indonesia selama 3,5 tahun, waktu yang relatif singkat dibandingkan penjajahan oleh Belanda. Namun, penjajahan tersebut sangat kejam. Banyak masyarakat yang ditindas, dieksploitasi, dan dijadikan sebagai pekerja paksa. Indonesia selama bertahun-tahun berupaya dan juga melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap Jepang. Namun, kekuatan militer Indonesia jauh di bawah Jepang. Kekalahan-kekalahan Jepang dapat membuka jalan untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah kekalahan Jepang, Indonesia banyak mengalami perubahan besar baik dalam bidang politik, sosial maupun ekonomi. Dalam bidang politik, misalnya pada akhirnya Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan mencapai cita-citanya untuk lepas dari penjajah. Adapun kekalahan-kekalahan Jepang, mari kita simak sebagai berikut. Ya pemirsa, kita sudah terhubung dengan jurnalis Breaking News. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ya, kita ke Yayu dan Nurhela terlebih dahulu. Selamat sore Yayu dan Nurhela. Tolong jelaskan kepada kami dan pemirsa mengenai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Baik pemirsa, Perang Pasifik ialah konflik militer yang terjadi pada tahun 1941 hingga 1945. Hal ini dipelopori karena keinginan Jepang untuk menyatukan wilayah negara-negara Asia menjadi Asia Timur Raya di bawah pimpinan Jepang dan memperluas wilayah kekuasaannya. Perang Pasifik berlangsung dengan Perang Dunia Kedua antara blok sekutu yang terdiri dari Amerika, Inggris, Uni Soviet dengan blok poros yang terdiri dari Jepang, Jerman, dan Italia. Dan pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Hal tersebut dibalas oleh Amerika Serikat dengan melakukan pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki, dan Perang Pasifik diakhiri oleh kekalahan Jepang pada 15 Agustus 1945. Ada beberapa faktor kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, yaitu 1. Kekuatan militer sekutu yang lebih besar. 2. Kekurangan sumber daya alam untuk persediaan perang seperti bahan bakar, makanan, dan pasukan. Karena blok sekutu telah memblokade suplai dari negara lain kepada Jepang. Yang ketiga, kondisi sosial yang buruk karena kesulitan ekonomi dan konflik yang berkepanjangan yang membuat pasukan Jepang kehilangan motivasi untuk berperang. Yang keempat, strategi yang buruk, ketidaksiapan mereka menghadapi teknologi baru. Strategi Jepang biasanya itu serangan bunuh diri atau kamikaze dan senjata tradisional. Sedangkan blok sekutu telah mengembangkan teknologi bom atom dan pesawat yang lebih canggih. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Nurhela dan rekan saya Yayu, jurnalis Breaking News, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Yayu dan Nurhela. Selanjutnya, rekan Sylvia akan memaparkan lebih jelas bagaimana dibomnya kota Hiroshima. Silahkan rekan Sylvia. Baik, pemirsa, perlu diketahui, sebelum Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima, awalnya mereka memperingati Jepang agar menyerah tanpa syarat. Namun hal tersebut tidak didengar oleh Jepang, sehingga Amerika Serikat menilai tidak ada strategi yang lebih cepat untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua dan menghancurkan Jepang, yaitu dengan menghanguskan kota Hiroshima karena merupakan pelabuhan utama dan markas militer Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat melancarkan aksinya dengan menerbangkan pesawat B-29 yang diberi nama Enola Gay yang membawa sebuah bom bernama Little Boy. Dengan panjang 3 meter, setelah 45 detik dijatuhkan bom Little Boy pun menghanguskan kota Hiroshima dan menewaskan 14.000 korban jiwa dengan waktu yang sangat singkat. Penggunaan senjata nuklir ini menyebabkan banyak korban jiwa serta menderita akibat radiasi dalam jangka panjang. Demikian, kembali ke studio bersama rekan Adel dan Diar. Terima kasih rekan Sylvia atas informasinya. Ya pemirsa, selain kota Hiroshima, Nagasaki selanjutnya menjadi target pengeboman oleh Amerika Serikat.
Selengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Elga. Silakan Elga. Baik rekan Diar dan Adel. Ya permisa, bom kedua ini pada awalnya akan dijatuhkan di kota Kakura. Namun, cuaca yang buruk membuat Amerika Serikat kesulitan untuk melacak titik pengeboman dan kemudian menggantikan target pengeboman ke kota Nagasaki yang dinilai sebagai kota industri penting bagi Jepang. Pada tanggal 9 Agustus 1945, pesawat B-29 yang diberi nama Boxcar membawa bom atom yang bernama Fat Man. Karena bentuknya yang bulat dan besar dengan panjang 33 meter, pada pukul 11.02 pagi, Fat Man meledak setelah 47 detik dijatuhkan. Bom Fat Man menewaskan sekitar 70.000 korban jiwa. Banyak korban yang menderita luka bakar dan terkena paparan radiasi. Hal tersebut pun membuat Jepang khawatir akan ada pengeboman di kota lain dan menyebabkan banyaknya kerugian. Pada akhirnya, Kaisar Hirohito membuat sebuah keputusan untuk menyerah tanpa syarat kepada blok sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dan Perang Dunia Kedua pun berakhir. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih. Baik rekan Elga, terima kasih atas informasinya. Demikian breaking news pada hari ini. Nantikan berita lainnya di liputan selanjutnya. Saya Adelia Wardang Prameswari Dan saya dia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.